Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد ظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu,
damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokan. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan juga keberkahan di dalam umur kita sehingga kita bisa kembali berjumpa dan bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya bersama Muhammad Rajabidin Nazar. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Zar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini hari keberapa, Zar? Hari ke-11. Hari ke-11. Berarti sudah 10 hari gitu melaksanakan hari ibadah puasa ya. ibadah puasa. Masih kuat? Alhamdulillah. Masih semangat? Lancar. Alhamdulillah. Belum pecah ya? Belum. Semoga tidak. Semoga ya? tidak. Agar dapat hadiah Zar ya nanti ya. Apa nih hadiah? Oke, alhamdulillah. Oke, Zar. Setiap program Gemar Ramadan di episode-episode sebelumnya sudah datang beberapa ustadz juga guru yang telah membawakan berbagai macam tema ya, yang tentunya banyak membawa manfaat untuk kita. Amin. Terutama di bulan suci Ramadan ini, karena bulan suci Ramadan ini merupakan momentum kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini, Zar, apa tema kita? Hari ini kita akan membahas terkait dengan kedudukan Al-Quran sebagai wahyu Allah, pedoman hidup dan asyifa atau penyembuh ya. Masya Allah, tentunya dengan adanya Al-Quran, kehidupan kita sangat-sangat bisa jauh lebih baik karena itu juga merupakan sebagai pedoman kita. Oke. Dan hari ini kita telah kedatangan Ustadz Kamaluddin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Masih kuat Ustadz ya puasanya? Insya Allah. Alhamdulillah. Sampai tuntung. Amin amin ya rabbal alamin. Baru 11 hari nih Ustadz yang masih ada
Ya, masih kuat-kuatnya masih panjang kuat. belum setengah jalan. Baru setengah jalan. Alhamdulillah. 10 pertengahan yang kedua, 10 yang kedua. Iya, alhamdulillah Sampai mudah-mudahan. di tengah sudah. Iya, mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustadz, hari ini tema kita adalah kedudukan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah dan pedoman hidup serta asyifa. Iya. Oke. Ustadz, jika sudah siap, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil qur'ana fihi hudaw wa nur wa shifa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wal anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang terhormat para saimin dan saimat, para pemirsa HSSTP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita panjatkan karena pada sampai hari ini, hari yang ke-11 atau di 10 yang pertengahan ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkannya umur kita, disihatkannya badan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dan kewajiban-kewajiban kita, khususnya kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu tercurah dan terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman nanti. Para saiman dan saimat, pemirsa HSSTP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membicarakan masalah Al-Qur'an. Kedudukan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah, sebagai petunjuk atau pedoman hidup dan sebagai asyifa atau penyembuh. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita khususnya umat Islam, satu-satunya imam atau petunjuk yang menjadi rujukan kita yang pertama adalah kitab suci Al-Quran. Apapun masalah yang kita hadapi, baik itu masalah keduniaan atau masalah akhirat, terlebih masalah agama, maka yang pertama kali kita cari solusinya, petunjuknya adalah kitab suci Al-Quran. Dan Al-Quran ini sebagaimana kita ketahui adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah yang disampaikan melewati malaikat Jibril alaihissalam, disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad itu tidak sekaligus 30 juz. Yang mana kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Itu diturunkan berangsur-angsur sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Rasulullah SAW dalam masa kurang lebih 23 tahun, fase Makkah dan fase Madinah. Jadi ringkasnya, kalau Al-Quran yang diturunkan atau ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita sebelum Nabi kita itu hijrah ke Madinah, maka disebut Al-Quran itu, ayat itu disebut dengan Makkiyah. Dan kebanyakannya isi surah-surah Makkiyah ini adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita sesudah Nabi kita hijrah ke Madinah disebut dengan ayat-ayat Madaniyah, dan kebanyakan isinya adalah tentang hukum-hukum syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini secara garis besarnya ada dua, jadi ada Makkiyah dan ada Madaniyah. Dan kalau kita belajar tentang ilmu usul tafsir lagi, ada ayat musim dingin yang diturunkan, ada musim panas, ada ayat firasy ketika Nabi sedang berbaring, ketika Nabi sedang berdiri, dan lain sebagainya. Dan ini kalau kita membicarakan masalah ilmu Al-Quran, tentunya tiada habis-habisnya karena ilmu tentang Al-Quran ini sangat luas sekali. Namun pada kali ini kita akan membicarakan tentang kedudukan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Jadi sebelum kita mempelajari, membicarakan lebih lanjut, kita harus tahu apakah itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Jadi baik itu hadis atau Al-Quran, semuanya wahyu dari Allah. Itu berdasarkan dalil firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apapun yang diucapkan oleh Rasulullah, baik itu ayat suci Al-Quran atau hadis Nabi, semuanya adalah wahyu dari Allah. Makanya tidak ada satupun kata-kata yang keluar dari mulut Nabi itu sia-sia. Jadi semuanya wahyu dari Allah. Nah, cuma ada pembeda antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi. Jadi kalau ayat Al-Quran itu wahyu dari Allah yang disampaikan melewati malaikat Jibril. Dan cara-caranya itu tadi ada disebutkan sedikit, ada Makkiyah, ada Madaniyah, ada ketika berbaring, ketika Nabi sedang di kampung, sedang bepergian, dan lain sebagainya. Kemudian kalau hadis itu wahyu dari Allah yang tidak melewati malaikat Jibril, langsung diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada fuad, kepada hati Nabi, dan diucapkan oleh Rasulullah. Sehingga kalau kita belajar sejarah, Rasulullah setiap kali kejadian ada perkara, bahkan perkara yang muskil sekalipun, Rasulullah kalau ditanya beliau tidak langsung menjawab. Beliau menunggu beberapa saat sampai wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala, atau kalau bahasa kita ilham. Kalau pada Rasul wahyu dari Allah, baru Nabi bertutur menyampaikan sesuatu. Jadi sesuatu yang keluar dari mulut Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau Al-Qur'an itu melewati malaikat Jibril, dan itu Al-Qur'an ini sudah tauqifi, surahnya, nama-nama surahnya sudah dari Nabi, ayat-ayatnya susunan dari Nabi, dan sampai kepada kita sekarang berupa mashaf Al-Qur'an itu sesuai tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika zaman Rasulullah tidak ada mashaf Al-Quran, mulai zaman Sayyidina Abu Bakar mulai dikumpulkan potongan tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran di potongan kulit dan lain sebagainya, dan sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab baru terkumpul satu mashaf sampai kepada Sayyidina Utsman yang disebut dengan mashaf Utsmani. Dan alhamdulillah kita sekarang tidak sulit mencari Al-Quran. Di mana toko buku pasti ada berjual mashaf Al-Quran dan berbagai bentuk tulisan. Dan ini salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala menjaga kelestarian Al-Quran, dan banyak sekali kita memiliki penghafal Al-Quran. Dan lagi bedanya antara Al-Quran dengan hadis, Al-Quran itu definisinya kalau Allah Ta'ala al-munazzal ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ijazi bi surat minhu al-muta'abbad bi tilawatih. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melemahkan, untuk menjadi argumen kepada orang-orang yang menentang Islam dengan salah satu surah atau ayat dari Al-Quran, dan menjadi ibadah membaca itu definisi Al-Quran. Nah, jadi pengertian Al-Quran di dalam istilah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk mengalahkan, untuk menjadi argumen pada orang-orang kafir, dan menjadi ibadah al-muta'abbadu bitilawatih. Makanya kita di bulan suci Ramadan ini sangat dianjurkan untuk lebih ditingkatkan bacaan Al-Qur'annya. Dan ini berkelanjutan. Jangan sampai nanti setelah Ramadan berlalu Al-Qur'an pun akan dirapikan, diangkat di atas lemari, dan pada akhirnya akhir Saban tahun depan baru diambil kembali dan debu-debunya dibersihkan. Ini jangan sampai. Jadi mudah-mudahan kita dapat membaca Al-Qur'an ini ya setiap hari walaupun sedikit, menjadi bahan bacaan sehari-hari. Ada yang sangat menarik, kita sebut tadi bahwasanya sebagai wahyu dari Allah dan sebagai pedoman hidup. Ada cerita. Jadi kita ini kan sedikit membikin tentang cerita orang dahulu tentang Al-Qur'an.
Ini sangat menarik sekali. Dan cerita ini bukan dikarang. Cerita ini dalam bahasa kitab itu waqi' terjadi. Dahulu kala di negeri Shibam Hadramaut, Yaman, ada seorang yang diangkat menjadi hakim, qadhi. Bahkan beliau diangkat menjadi ketua mahkamah, tapi bukan mahkamah konstitusi ya, mahkamah syariah, bukan mahkamah konstitusi. Beliau diangkat menjadi seorang ketua mahkamah, ketua pengadilan, qadhi qudat, dalam bahasa Arabnya hakimnya para hakim. Menjadi seorang ketua kan, dan ini jabatan ini bukan dibeli. Karena jabatan dalam Islam seperti ini tidak ada istilah korupsi, nepotisme, tidak ada istilah. Jadi beliau ini diangkat menjadi hakim karena benar-benar mumpuni menguasai khususnya tentang hukum-hukum Allah. Nah, jadi alim bahasa kita bahasakan dengan itu alim benar diangkat menjadi hakim. Lalu beliau ini mulai masuk, karena sudah ada rezekinya mulai masuk. Setiap hari beliau itu hari, minggu, bulan masuk kantor, tapi jabatannya sebagai hakim, ketua mahkamah, tapi layaknya seperti pengangguran. Sampai bukan cuma berbulan-bulan, setahun, 2 tahun, sampai bertahun-tahun, tidak ada satu orang pun yang berperkara ke mahkamah ini. Bahasa kita kenalnya kadang membuka sidang. Kan ajib ini, aneh. Beberapa tahun menjadi ketua mahkamah tidak pernah menggelar sidang perdana. Lalu beliau ini penasaran, sudah puluhan tahun sudah jadi hakim, ketua mahkamah, tidak pernah menggelar perkara, tidak pernah menggelar sidang. Lalu beliau bertanya kepada penduduk negeri Shibam, penasaran kan, kita jangankan sampai 10 tahun kita pernah sidang, dalam sebulan 2 bulan aja kalau ada perkara masuk kan kita sudah jadi tantanya. Lalu beliau bertanya kepada penduduk Shibam, wahai orang-orang Shibam, orang negeri Shibam, kenapa kalian tidak pernah berperkara, tidak pernah sampai ke mahkamah, ke kantorku, dan aku ini sudah beberapa tahun menunggu, kan sudah mulai diangkat menjadi hakim, tidak pernah menyidangkan perkara. Lalu apa jawaban orang-orang Shibam? Dan negeri Shibam ini, Hadramaut ini negeri yang diberkahi oleh Allah SWT sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang diberkahi. Bukan berarti negeri Hadramaut ini makmurnya kaya raya, bukan, tapi orang-orangnya merasa makmur, beribadah tenang, bukan tidak ada komplek. Tapi menurut cerita-cerita dari kawan-kawan kita yang pernah belajar di situ, guru-guru dan para pelajar ini tidak ambil peduli dengan komplek. Kita tahu kan, Yaman kan sampai sekarang masih ada komplek. Tapi beliau guru-gurunya tidak pernah menyinggung masalah. Jadi belajar tetap belajar, beramal tetap beramal. Urusan komplek, politik dan perang itu urusan orang lain, jadi tidak terganggu. Dan inilah salah satu kehebatan negeri Hadramaut di kota Shibam khususnya. Lalu apa jawaban orang-orang Shibam, penduduk Shibam? Wahai Tuhan Hakim yang mulia, kami bukan tidak pernah berperkara, kami bukan tidak pernah bermasalah dengan orang lain, tapi kami penduduk Shibam ini sudah didamaikan oleh Al-Quran. Ini kehebatan Al-Quran. Kami sudah didamaikan Al-Quran. Jadi kalau kami ada masalah, bertikai, perkara ini tidak sampai ke sidang. Jadi sampian itu nganggur, tidak pernah menggelar perkara sidang. Oh, kata Pak Hakim, bagaimana didamaikan oleh Al-Quran? Wahai Hakim yang mulia, kalau kami bermasalah, lalu kami ingat akan firman Allah, potongan ayat, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Segitu aja. Potongannya itu potongan ayat, bukan ayat yang lengkap, cuma sedikit. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berdamai, ya, maka Allah lah yang akan memberi pahalanya. Jadi setiap kami berperkara, bermasalah, bertengkar, berkelahi, kami akan ingat ayat ini dan kami memaafkan, saling memaafkan, dan kami pun berislah, berdamai. Sampai melanjutkan perkara, istilahnya kami sampai di penyidik sajalah, kami sudah SP3, tidak sampai di sidang. Oh, kalau begitu aku ini tidak ada kerjaan, kata Pak Hakim. Jadi kita itu kurang lebih 14 tahun. Nah, 14 tahun udah jadi hakim, jadi ketua mahkamah konstitusi. Ada 2 orang datang ke kantornya. Wah, luar biasa nih hakim yang mulia, girangnya. Selamat datang, selamat datang. Jadi kata anak buahnya, Pak Hakim, kita akan gelar sidang perdana hari ini.
Alhamdulillah selama 14 tahun inilah yang kutunggu-tunggu, akhirnya ilmuku akan terpakai juga hari ini. Jadi beliau akan memamerkan ilmunya tentang hukum sebaik-baiknya. Lalu disilahkan dibukalah sidang hari itu. Lalu dua orang laki-laki ini ditanya oleh hakim, wahai si A, apa masalah kamu? Nah, jadi kata yang si A, Pak Hakim, hakim ini kan bangga hari itu sidang perdana nih, aku akan mengadili kalian seadil-adilnya. Silahkan sampaikan apa masalah kalian berdua. Ujar si A, aku Pak Hakim membeli tanah sebidang tanah dari si B ini dengan harga sekian. Sudah ku bayar. Ternyata setelah ku garap tanah itu, ternyata di dalam tanah itu ternyata ada harta karun berupa emas. Bagaimana kata hakim? Setelah kami periksa emas itu banyak Pak Hakim. Kami ahli memeriksa, ahli geologi mengatakan bahwa ini emas sebelum Islam sudah ada. Berarti ini emas harta rikas namanya. Ya, kata hakim, benar itu harta rikas. Lalu bagaimana kata hakim? Karena aku membeli tanah saja dan ini harta rikas, ini sudah selaknya menjadi pemilik tanah yang pertama, tanahnya si B. Lalu ku bawa harta ini, emas ini kepada si B, ternyata si B menolak. Dengan alasan, kata si B, aku sudah menjual tanah beserta isinya. Kesimpulannya, A dan B sama-sama tidak ingin memiliki harta. Coba bayangkan, hari ini kita cari dua orang seperti ini, apakah masih ada? Masing-masing tidak mau, karena tidak merasa berhak memiliki emas tersebut. Kata si A ini hartanya si B, kata si B harta kamu karena aku sudah menjual semua tanahku. Kata Pak Hakim, gimana ini? Jadi ini tidak ada di dalam buku-buku tentang hukum. Ini masalah ini pelik. Kata Pak Hakim, memang milik kamu sudah membeli sebidang tanah beserta isinya karena memang seperti itu akan jual beli. Kata si A, aku tidak mau karena sudah kata si A kan harta rikas milik tanah pertama. Jadi dia kata Pak Hakim, baiklah akan kau adili kalian dengan seadil-adilnya. Jadi kada keduanya kada mau mahal itu. Jadi ini aneh kan, ajib. Kada hendak bisa kalau kita sekarang berebut ini. Atau yang si A kada pada lebih senang mas, janganlah ada si B ini hendak merabuti, ini sama-sama kada hendak karena merasa kada berhak, tidak ingin menguasai harta yang dirasa itu bukan miliknya. Keduanya, kalau begitu kalian mediasi dulu. Karena aku tidak bisa memutuskan kalau kalian berdua tidak mediasi lah berdua. Kata yang berdua si A, kita kasih sama hakim aja ini harta. Kata si B, oke, kita kasih. Sudah Pak Hakim yang mulia, kami sudah mediasi dan kami sepakat harta ini akan kami berikan, kami hadiahkan kepada sampean. Hakim ini bukan malah senang. Ketua mahkamah ini diberikan harta yang banyak itu bukan senang. Kalau hakim sekarang barangkali ya bisa ditebak sendiri kan. Kata Pak Hakim, kalian ini mau menyelamatkan diri, tapi ingin menjerumuskan hakim kalian. Luar biasa. Mudah-mudahan hakim kita di Indonesia seperti beliau ini. Kalian ini mau menyelamatkan diri, tapi hendak menjuruskan hakim kalian dengan menyerahkan emas ini. Lalu bagaimana Pak Hakim? Oke, aku akan memutuskan kalian dengan Al-Quran juga. Nah, beliau mengingat ayat Al-Quran, petunjuk Al-Quran. Kata Pak Hakim, A, kamu punya anak? Ya Pak Hakim, saya punya satu anak laki-laki. B, kamu punya anak? Ya Pak Hakim, saya punya anak seorang putri perempuan. Kalau begitu anak kalian ini dikawinkan saja. Kalian besanan, bawarangan saja. Jadi aku ini mewakili memarahkan ini. Jadi aku harus keduanya. Oke, kalau gitu kita bakal bebasan aja, bawarang aja. Jadi akhirnya keluarkan harta itu zakat inkar harta rikas 1/5 dan sisanya 4/5 itu gunakanlah untuk perkawinan putra-putri kalian. Masya Allah, luar biasa. Jadi akhirnya kedua-duanya sama-sama karena mencari selamat, hakimnya mencari selamat, akhirnya endingnya adalah kebahagiaan yang luar biasa karena berkat petunjuk Al-Quran. Mudah-mudahan kita, bangsa kita yang kita cintai ini memiliki orang-orang seperti ini, orang-orang yang bertikai seperti ini, masing-masing tidak ingin memiliki harta yang bukan miliknya. Dan mudah-mudahan kita mempunyai ratusan bahkan ribuan hakim yang seperti hakim ini. Amin. Yang tidak mau menerima sesuatu yang bukan
haknya atau sesuatu yang bakalan menjerumuskan dia ke neraka. Amin. Mudah-mudahan kita negeri kita pasca pemilu ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekilas tentang cerita tentang kelebihan Al-Qur'an. Kemudian lagi tadi dijelaskan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu juga sebagai wahyu Allah, sebagai petunjuk pedoman hidup, juga sebagai asyifa, penyembuh. Ini penyembuh dari penyakit zahir atau penyakit batin. Khususnya penyakit batin, asyifa itu kalau orang sedang sakit hati, kalau orang sedang galau atau ada pikiran yang tidak nyaman, maka kembalilah kita membaca Al-Quran. Semoga dengan membaca Al-Quran itu hati kita yang tidak tenang tadi atau sedang sedih tadi akan dihilang oleh Allah SWT. Dan juga penyakit zahir seperti metode yang dikerjakan oleh Rasulullah, ini metode ruqyah, ruqyah samai atau ruqyah miahi atau ruqyah air. yakni dengan memperdengarkan bacaan ayat Al-Quran kepada orang yang sakit, telinganya mendengar, itu semoga disembuhkan oleh Allah SWT, baik itu penyakit medis atau non medis seperti gangguan jin misalnya dan sebagainya. Ini metode dua ini dibolehkan di dalam Islam. Ruqyah samai namanya dengan membacakan ayat Al-Quran, dan ruqyah ma'i atau mihi dengan membacakan ayat Al-Quran di air, lalu air itu diminumkan kepada orang yang sakit. Itu sekilas tentang Al-Quran sebagai penyembuh. Demikian barangkali uraian sisi pertama ini yang dapat kita sampaikan, mudahan ada manfaatnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya dan penyampaiannya tentang kedudukan Al-Quran sebagai wahyu Allah dan pedoman hidup serta asyifa. Masya Allah, bagaimana Zar? Luar biasa. Itu tadi Zar, Ustadz mengungkapkan sejarah bahwa sampai dengan Al-Quran ini menjadi pedoman hidup. Pertengkaran pun tidak ada sehingga ada keadilan, juga amanah yang dijalankan oleh masyarakat. Masya Allah. Ustadz, tentunya Ustadz, dengan melengkapi tema kita pada hari ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Ya, silakan. Yang pertama ini Ustadz, apa yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai wahyu Allah Ustadz? Ya. Barangkali ada pertanyaan yang lain lagi, nanti kita sambung sejalannya saja. Oke, siap. Mungkin yang kedua Ustadz, kenapa Al-Quran disebut sebagai petunjuk dan pedoman hidup? Ya. Ada lagi ya barangkali? Oke Ustadz. Yang ketiga nih Ustadz, pertanyaan selanjutnya adalah, bolehkah kita melakukan pengobatan dengan ayat Al-Quran? Ya, insya Allah akan kita jawab dengan singkat satu-satu 3 pertanyaan tadi. Hadirin sekalian, para saimin dan saimat rahimakumullah. Tadi sudah kita jelaskan sedikit tentang Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau pedoman hidup. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan bulan Ramadan ini, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 disebutkan bulan suci Ramadan, yang bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu kata Allah sebagai huda, sebagai petunjuk linnas bagi manusia. Jadi bukan petunjuk bagi umat Islam. Maka tidak salah kalau ada segelintir manusia atau orang-orang yang menginginkan bahwasanya kita ini kembali kepada Al-Quran. Kan kadang-kadang ada pertanyaan, bagaimana orang yang muslim? Karena Al-Quran itu bukan cuma orang yang beragama Islam. Orang yang non-muslim pun dapat berpedoman kepada Al-Quran. Makanya hudal linnas. Petunjuk bagi manusia, bukan lil muslimin atau lil mu'minin. Jadi sangat bagus sekali kalau manusia ini kembali kepada Al-Quran. Karena semuanya solusi problem hidup itu ada di dalam Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian bertikai tentang masalah sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Rasul. Jadi kembalinya kepada kitab suci Al-Quran. Tentu kita kepada ahli yang Al-Quran. Karena kita kan tidak, barangkali kita tidak bisa sendiri menggali tentang Al-Quran. Artinya kita datang kepada orang yang ahli tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW, bagaimana solusinya masalah yang kita hadapi ini, lalu kita datang kepada
yang ahli tentang Al-Quran dan hukum-hukum bahasa kitanya kepada tuan guru, datang kepada tuan guru. Janganlah kita sekali-kali memaham sendiri karena dikhawatirkan pemahaman kita akan keliru. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan petunjuk. Petunjuk semua problem hidup. Pedoman hidup khususnya bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana cerita yang tadi itu salah satu contoh kecil kisah yang orang selalu berpedoman kepada Al-Quran. Jadi luar biasa. Bahasa kitanya kalau kita ini mesti ada masalah problem dengan tetangga, dengan orang lain. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, ingat kepada Al-Quran, insya Allah problem itu akan diselesaikan secara baik-baik dan secara damai. Tanpa tidak harus kita melewati pengadilan. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu sebagai apa itu yang kedua? Pedoman hidup. Ya, petunjuk, pedoman. Tadi dijelaskan petunjuk dan pedoman hidup ya kurang lebih ya, mana pada huda bahasa Arabnya huda petunjuk. Yang ketiga, bolehkah kita melakukan pengobatan dengan ayat Al-Quran? Jawabannya boleh, asa tetap memakai koridor yang sudah ditentukan. Maksudnya gimana? Yang tidak ada perselisihan di antara ulama yang tadi dua metode, dengan ruqyah membacakan ayat Al-Quran kepada orang yang sakit, itu ruqyah samai namanya, atau ruqyah miyahi atau ruqyah mae, membacakan Al-Quran kepada air putih. Dan ini metode dua ini tidak ada pertentangan di dalam ulama. Kalau metode yang lainnya khilaf lah. Kita yang dua ini yang dibolehkan, yang tidak ada perselisihan di ulama. Jadi kalau orang sakit sebagaimana sahabat-sahabat Nabi itu kalau sakit itu disuruh oleh yang lainnya untuk membacakan Al-Quran. Nah, jadi dengan Al-Quran itu, dan kami kebetulan di Kabupaten Selatan ini yang aktif praktisi parokiah yang tergabung dalam KBIRA, dan kebetulan sekali kita sebagai ketuanya di sinilah, ketua pengurus cabang keluarga besar Ruqyah Aswaja, pengobatan dengan metode Al-Quran, doa dan salawat. Nah, ini Ruqyah Aswaja di Kandangan. Dan praktisi kami itu lebih dari 50 orang, artinya yang beruqyah, baik itu menangani ruqyah massa, kesurupan massa dan lain sebagainya. Dan itu tujuannya karena misinya dakwah. Artinya kita ruqyah ini, pengobatan dengan Al-Quran ini supaya meminimalisir umat ini melakukan pengobatan alternatif itu ke dukun. Kedukun ini kan kadang-kadang bisa juga dengan Al-Quran, cuma disimpangkan lah bahasa kita kan, menyimpang. Jadi ada tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi kalau metode kita dengan Ruqyah Aswaja ini dibacakan ayat Al-Quran, baik itu penyakit yang medis, atau stroke ringan, asam urat dan sebagainya, itu insya Allah dapat disembuhkan. Dan ini sudah beberapa tahun, 2-3 tahunnya kami menangani tentang pengobatan dengan ayat Al-Quran. Atau penyakit, dan ini kadang-kadang ini orang mengira bahwa Ruqyah itu identik dengan gangguan jin. Tidak, sebenarnya kan penyakit medis pun bisa karena penyumbatan darah. Nah, penyumbatan darah itu kan di tempat perdana darah sedikit, kata Rasulullah kan tempatnya jin, tempatnya tinggal jin. Jadi penyumbatan itu dengan ruqyah lalu menjadi lancar. Nah, jadi pengobatan dengan ayat Al-Quran itu dibolehkan di dalam agama kita, asal sesuai dengan yang dituntun oleh syariat, yang disebut dengan ruqyah syariah namanya. Jadi mudah-mudahan kita umat Islam ke depannya memakai pengobatan alternatif ini, bukan kita menafikan pengobatan alternatif yang lain lah. Artinya pengobatan untuk umat Islam, pengobatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Pengobatan alternatif yang sesuai dengan syarat seperti ruqyah, bekam, pasdu dan lain sebagainya. Dengan metode membacakan ayat Al-Quran, doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW dan salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ke depannya khususnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini akan diberkahi oleh Allah SWT dengan keagungan Al-Quran. Nah, barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan sebagai jawaban dan uraian pada hari ini tentang Al-Quran sebagai wahyu, pedoman hidup dan asyifa. Mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, dari pertanyaan yang kita sampaikan ke Ustadz tadi telah dijawab bahwa jikalau kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, maka niscaya berbagai macam masalah yang ada di hidup kita akan terselesaikan. Sampai dengan pengobatan pun juga bisa, Zar, ya? Al-Quran. Ya, Insya Allah. Mungkin ada pertanyaan tambahan, Ustadz?
ada mungkin satu nih. Ya. Silahkan izin. Berkaitan dengan Al-Quran sebagai obat atau penyembuh tadi Iya. ya. Kembali lagi nih mungkin apakah ada terdapat mungkin surah atau ayat yang secara spesifik di dalam Al-Quran mungkin sering digunakan untuk sebagai obat atau penyembuh mungkin yang bisa dipraktekkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin. Iya. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Sebenarnya ayat suci Al-Quran dari ayat pertama surah Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat terakhir surah An-Nas, Jinnati wa Nas, semuanya dapat bisa digunakan sebagai syifa, penyembuh. Namun memang benar ada ayat-ayat tertentu yang secara spesifik untuk penyembuh penyakit tertentu. Misalnya orang ada karena gangguan jin, itu karena non medis kan, atau ada tadi penyumbatan, ada orang kena stroke ringan, asam lambung dan lain sebagainya. Memang ada ayat Al-Quran. Namun kita sering tidak tahu bahwasanya yang kita baca sehari-hari itu sebenarnya ayat itulah yang disuruh oleh Rasulullah. Contoh, kita kan ada biasanya disuruh baik itu wirid bersama-sama, silahkan ini perbedaan masalah membacanya itu jangan dipermasalahkan. Wirid setelah salat kan ada yang beramai-ramai atau yang masing-masing itu. Cuma Rasulullah menyuruh membaca Fatihah, ayat kursi habis salat. Amanah Rasul kan sudah ada kan masing-masing ada yang menyaring, masjid-masjid Indo kan menyaring, masjid-masjid Muhammadiyah tidak menyaring, itu tidak masalah, tidak perbedaan masalah cara membacanya. Cuma semuanya mereka membaca. Dan ternyata ayat-ayat wirid setelah salat yang dibaca itu tuh ayat ruqyah. Makanya contoh, kami pernah menangani seseorang kesurupan. Saya bisa memastikan bahwa orang ini tidak membaca wirid salat setelah maghrib. Malam kesurupan atau pagi kesurupan setelah salat subuh, bahkan barangkali bisa subuhnya kesiangan. Kalau orang itu setelah salat maghrib sampai membaca ayat kursi atau bahasa kita kanan wirid pendek sampai ayat kursi saja, itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin. Ada bakalan. Jadi itu sebenarnya ayat ruqyah. Nang pansurna alal qaumil kafirin syahidallahu annahu, itu semuanya. Dan kami pun ketika meruqyah seseorang itu yang dibaca. Jadi sebenarnya ayat-ayat Al-Quran yang disuruh oleh Rasulullah sebagai wirid setelah salat fardu itu adalah untuk pembintingan diri. Jadi tidak perlu kita memasang bahasa kami itu bereja, membimbing mandi, pakai untalan kah, apakah atau sosok, kan perlu itu. Jadi itu sudah Rasulullah itu luar biasa. Tapi Rasulullah tidak menyampaikan, Rasulullah itu menyampaikan itu ganjaran pahala di akhirat. Kalau dibaca ini nanti kamu akan dibebaskan dari api neraka, pahalanya kamu seperti orang yang dibebaskan dari tawanan dan lain sebagainya. Rasulullah cuma itu, artinya ganjaran pahala sesudah kematian akhirat yang belum kita lihat. Tidak menjelaskan nanti kamu akan dibentengi dari ini. Tidak secara itu. Sebenarnya itu. Makanya Rasulullah menyuruhkan untuk berzikir pagi dan sore supaya orang terhindar daripada gangguan jin. Karena kebanyakan kita memang di tubuh kita diganggu oleh jin dan lain sebagainya. Nah, jadi ayat-ayat itu sebenarnya ya ayat ruqyah, mulai Fatihah sampai yang selesai sebelum kita membaca zikir yang 33 itu ayat ruqyah. Dan kami melakukan ruqyah itu membacakan ayat itu ketika meruqyah masalkah atau meruqyah seseorang. Jadi itu ayat ruqyah. Nah, apalagi nang nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, itu ayat ruqyah juga, dibacakan ke air, diminum, ada sakit sedikit baca 7 kali, 3 7 11 baca sendiri kan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, ditiup, diminum, ada sedikit kepala sakit dan sebagainya diminum, atau ayat kursi. Jadi semua yang kita bisa baca Fatihah, bahasa kitanya Fatihah 4, ayat kursi, baca ditambahin itu kalau bisa, baca salawat sekali 3 atau 11 kali, ditiupkan ke air masing-masing aja, boleh punya tawar, banyak mineral diminum untuk kesembuhan, dengan niat kesembuhan diri kita daripada penyakit zahir dan batin, medis atau non medis. Mudah-mudahan tubuh kita sehat dengan berkat Al-Quran. Jadi itu memang ada spesifik, cuma kadang-kadang yang spesifik itu bahasa kita kan tajijak talangkahe, kada tahu kita. Oh ternyata ayat ruqyah. Aku wirid sembah kita ayat ruqyah. Jadi orang yang sorenya habis baca itu, insya Allah aman sampai subuh. Orang memarang maya, orang mengguna-guna kadang-kadang. Nanti setelah salat subuh dia amankan pula sampai sore. Jadi suruhan itu setiap hari.
Ya, jadi makanya ada pahalanya dan ada pembintingannya juga. Kalau misalnya orang yang mandi berjah itu kan kada ada bacaan apa-apa, kada ada dapat pahala. Dan inilah kelebihan Al-Quran. Jadi marilah kita mulai membintingi diri kita untuk penyembuhan kita dengan ayat Al-Quran. Nah, jadi insya Allah kita akan memasyarakatkan tentang kelebihan membaca ayat Al-Quran ini tentang sebagai pembinting dan penyembuh. Demikian jawabannya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Berarti biasa. ya memang surah dan ayat yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya adalah Semuanya doa dan pengobatan. Ustaz, ya? pengobatan. Iya. Mulai dari tadi kita berwirid setelah Itu sholat fardu. jadi pengobatan juga kita. Iya, mulai zikir pagi dan sore. Makanya beda kan antara orang yang membaca wirid dengan orang yang tidak membaca wirid. Iya. Perasaan setelah salat ya kan? Iya. Beda. Itulah salah satu kelebihan Al-Quran. Orang yang habis salam langsung keluar kan beda dengan orang setelah selesai berdoa. Beda perasaannya ada di dalam dada dan di kepala. Iya. Masya Allah, Semoga alhamdulillah. kita bisa mempraktekannya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terutama di bulan Ramadan ini merupakan sebuah momentum bagi kita semua untuk mengamalkan ayat suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, juga sebagai pengobatan di dalam diri kita. Masya Allah, terima kasih Ustadz telah hadir di sini untuk memberikan pencerahan kepada kami semua tentang kedudukan Al-Quran sebagai wahyu Allah, pedoman hidup dan asyifa. Terima kasih Ustadz. Semoga kita bersama seluruhnya bisa terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapatkan keberkahan serta syafaat oleh Rasulullah di hari kiamat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan kepada seluruh pemirsa HSS TV yang sedang menyaksikan selamat berbuka puasa, Zar, ya, karena selang beberapa menit lagi ini ya sudah buka puasa. Alhamdulillah, saya Muhammad Kamal Syabani bersama Saya Muhammad Raja Bidin Nazar. bersama Ustadz Kamaluddin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.